Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat al-aqidah sahihah, nikmat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Al-Qaidah As-Sadisah, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yalzamu fi isbati sifat at-takhalli an mahdhuraini azimain. Menetapkan sifat-sifat Allah itu melazimkan untuk berlepas diri dari dua larangan yang paling besar. Ya, sekali lagi, kata beliau, menetapkan sifat-sifat Allah itu harus juga diiringi, dibarengi dengan melepaskan diri, dengan menjauhkan diri dari dua hal yang paling terlarang. Maka dari sini ada kata-kata dua hal yang paling terlarang. Artinya di sana banyak juga larangan-larangan yang lain. Seperti yang juga kita bahas dalam masalah ilhad fi asma'illah. Nih, ada banyak al-ilhad, penyimpangan-penyimpangan dalam asma'illah wa sifatihi. Ya, demikian pula di sini banyak sebetulnya yang wajib dijauhi dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Cuma ini yang paling besar. Bahkan ini dikatakan sumber kesesatan dalam tauhid asma wa sifat. Yaitu apa? Ahaduhuma at-tamtsil, menyerupakan Allah, wasani at-takyif, membayang-bayangkan, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma tamsil, adapun at-tamsil. Apa itu at-tamsil? Fahuwa i'tiqadul musbit annama asbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhlukin. At-tamsil artinya meyakini, atau orang yang menetapkan sifat Allah meyakini bahwa apa yang dia tetapkan dari sifat Allah itu serupa dengan sifat makhluk. Contoh, ada orang mengatakan Allah betul punya tangan, dan tangan Allah itu sama dengan tangan manusia. Nah, ini namanya tamsil. Orangnya dikatakan mumatsil. Ini kufur akbar. Ya. Ini kufur akbar. Ini yang terlarang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat al-makhluk. Ya, meyakini
adanya penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan. Wa hadza i'tiqadun batilun. Ini adalah akidah yang batil, bukan hanya batil saja, bal kufrun akbar. Seperti yang diungkapkan oleh banyak para ahli ulama, seperti gurunya Imam Al-Bukhari, Naim bin Hammad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia telah kafir. Itu yang disebut juga dengan syirik dalam tauhid asma wa sifat. Menyekutukan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Wa hadza i'tiqadun batil. Ini adalah akidah yang batil dengan dalil as-sam' wal aql. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan juga dalil akal, dalil nakal dan dalil al-aql. Ya. Amma sama, adapun dalil an-naql, faminhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sudah sering kita tekankan. Kalau kita paham betul ayat ini, surat Asy-Syura ayat ke-11, insyaallah kita akan jauh dari penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Laisa kamisli syai'. Ini adalah tanzihun walakin bila ta'til. Mensucikan Allah namun tanpa meniadakan sifat-sifat Allah. Wa huwa samiul basir. Isbatun bila tamsil. Menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa meniadakan. Ahlul bid'ah mengambil sepotong-sepotong dari ayat ini. Ayat ini ada dua bagiannya. Laisa kamisli syai'. Ini sekali lagi mensucikan Allah dari menyerupakan dengan makhluk. Wa huwa samiul basir, ini menetapkan tanpa meniadakan. Ya, menetapkan alias tidak meniadakan. Ahlul bid'ah mengambil sebagian-sebagian. Kelompok Al-Mu'attilah yang meniadakan sifat Allah, mereka hanya mengambil laisa kamisli syai'. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Ada dari mereka yang menolak sama sekali nama dan sifat Allah, yaitu kelompok Jahmiyah. Ada lagi yang meniadakan sifat Allah, tapi menetapkan nama Allah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Asy'ariyah, mereka menetapkan semua nama Allah, menetapkan sebagian kecil sifat Allah. Kenapa tadi dalilnya laisa kamitslihi syai'? Dengan alasan kita mau mensucikan Allah. Niat mereka baik mensucikan Allah. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, nanti sama dengan tangan makhluk. Berarti Allah tidak punya tangan, namun makna al-yad adalah al-qudrah. Ini karena apa? Hanya mengambil laisa kamitslihi syai'. Tidak mengambil lanjutannya wa huwas sami'u al-basir. Di situ Allah menetapkan semua sifat-sifatnya. Menetapkan sifat tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Lawannya kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Musyabbihah. Lawannya kelompok Musyabbihah. Mengambil kata-kata wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya sifat dan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Tidak mengambil laisa kamitslihi syai'. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah mengatakan Allah punya nama, punya sifat sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan sifat atau nama makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Nah, dalilnya lagi, afaman yakhluq kama la yakhluq. Apakah sama zat yang menciptakan dengan yang tidak bisa menciptakan? Afala tadzakkarun? Tentunya tidak sama. Ya. Ini dalil tentang tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena tidak sama antara al-khaliq dengan al-makhluk. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samia.
Ayat ini surat Maryam 65 salah satu dalil pembagian tauhid menjadi 3 berdasarkan istiqra, penelitian di dalam ayat-ayat Al-Quran ada 3 tauhid. Kalau kita baca lengkapnya ayat ini surat Maryam 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Tauhid apa ini? Ayo tauhid. Hah? Tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kemudian Allah mengatakan fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah. Al-uluhiyah. Kemudian Allah akhiri dengan ayat tadi, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah ada yang serupa dengan Allah? Tentunya tidak ada. Ini sekali lagi melarang adanya at-tamsil. Kemudian ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, wa fi asma'ihi, wa sifatihi. Kemudian dalil dari al-aql. Dalil secara an-naql. Ini sudah sering kita sampaikan, akal tidak boleh ditanggalkan begitu saja, namun ditempatkan pada tempatnya. Akal ditempatkan untuk mendukung nas Al-Quran dan Sunnah. Karena akal yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan an-nasus sharih. Ya. Adapun dalil secara akal tidak mungkin sama antara makhluk dengan al-khaliq, antara khaliq dengan al-makhluk. Jadi beberapa segi. Yang pertama, annahu qad ulima bid-darura anna bainal khaliq wal makhluk tabayunan fi dzat. Telah diketahui secara darurat, artinya sudah maklum secara gamblang. Ya, sudah diketahui secara gamblang antara khaliq dengan makhluk itu ada perbedaan dari segi zatnya. Zatnya nggak sama dengan zat makhluk. Maka sifatnya juga demikian. Wa hal yastalzim an yakuna bainahuma tabayyun fi sifat wa hadha yastalzim an yakuna bainahuma tabayyun fi sifat. Kalau zatnya berbeda, maka demikian pula dengan sifat-sifatnya. Karena as-sifat tatba'u al-mausuf. Karena sifat mengikuti yang disifati, yaitu zat yang disifati. Li'anna sifata kulli mausuf taliku bihi. Karena setiap sifat itu sesuai dengan zatnya. Kama huwa dhahirun fi sifatil makhluqat al-mutabayinah. Seperti di antara sifat-sifat makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Contoh, kuwatul ba'ir. Ya, unta. Ini zatnya. Perbandingannya dengan azar, semut. An-naml. Zatnya sudah jelas berbeda. Maka sifatnya otomatis berbeda. Kuwatul ba'ir, kekuatan. Unta dengan kekuatan semut misalnya. Apa sama? Ya. Oh, Ustaz, semutnya kuat Ustaz karena sering fitness misalnya. Ini khoyal ya. Ini khoyal. Laisa biwaqi. Jadi antara dua zat yang berbeda di antara makhluk, sifatnya juga berbeda. Ini sudah otomatis maklum bid-darurah. Jangankan antara al-khaliq dengan makhluk, ya. Antara makhluk saja berbeda, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Ini menunjukkan tidak mungkin ada persamaan atau kesamaan antara khaliq dengan makhluk. Ya, entah dari sifatnya ataupun dari zatnya. Karena kaidah yang sudah mungkin kita pernah sampaikan, bahwasanya al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat itu bagian daripada pembahasan tentang zat. Kalau kita nggak boleh menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, maka jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Ini sekali lagi al-kalam fi sifat
kal kalam fi dzat atau far'un anil kalam fi az-zat. Fa idza dhara tabayun bainal makhluqat ma'a isyrakiha fil imkan wal hudus fa dhuhuru tabayuni bainahuma wa bainal khaliq ajla wa aqwa. Kalau telah jelas perbedaan antara makhluk, ya, yang mereka ini sama-sama makhluk, antara unta dengan semut tadi, atau antara gajah dengan ayam misalnya, sama-sama makhluk, sama-sama binatangnya, hewan, ya. Itu pun berbeda kekuatan mereka. Ini sama satu, ya, istilahnya komunitas hewan, berbeda. Apalagi antara hewan dengan manusia, apalagi antara khalik dengan makhluk, maka perbedaannya ajla wa aqwa, lebih jelas lagi, lebih terang lagi perbedaannya. Maka haram menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu terutama dalam masalah sifat-sifatnya. Dan itu sekali lagi syirkun wa kufrun akbar. Yang kedua, dalil secara akal tentang tidak bolehnya mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. An yuqal kaifa yakunu rabbul khaliq al-kamil min jamil wujuh musyabihan fi sifati lil makhluk fil marbub bin naqis al-muftaqir ila man yukamiluhu. Bagaimana bisa dikatakan Allah al-khaliq yang maha sempurna dari segala sisi menyerupai sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang butuh kepada zat yang menyempurnakannya. Ya. Ini sekali lagi sangat batil. Makhluk butuh kepada Al-Khaliq. Bagaimana bisa disamakan? Ini juga berkaitan erat, ya, sudah pernah kita sampaikan, tauhid asma wa sifat yastalzim tauhid al-uluhiyah. Kalau kita meyakini hal-hal seperti ini tidak sama antara khaliq dengan makhluk dalam sifatnya, maka tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan makhluk dalam uluhiyahnya. Ya, kalau kita meyakini Allah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, kewajiban kita hanya menyembah kepada Allah. Ya, maka syirik kalau kita misalnya meminta kepada Rasulullah SAW kesembuhan, meminta kepada beliau syafaat, ini seolah-olah apa tadi? Menyerupakan zat, ya, makhluk, ya, dengan apa? Al-Khaliq. Yang mana Rasul sendiri minta kepada Allah. Rasul sendiri yang mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka sungguh syirik kalau apa? Minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di sini. Kalau ada yang menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka itu ada keyakinan yang batil. Karena makhluk itu penuh dengan sifat kelemahan. Sedangkan Al-Khaliq penuh dengan sifat kesempurnaan. Bagaimana bisa disamakan? La yastawiyan. Tidak akan sama. Wa hal i'tiqadu dzalik illa tanakkusun li haqqil khaliq. Ya, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu tidak lain kecuali pelecehan kepada hakul khaliq, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah. Karena ini berkaitan dengan hak Allah yang wajib dibela. Berbeda dengan kelompok Harokiyin atau kelompok sesat, mereka lebih memprioritaskan hak makhluk daripada hak khalik. Ya. Kalau ustadznya, kalau tokohnya dilecehkan sedikit, qiyamatul kubra. Tapi kalau Allah dilecehkan, kalau Allah disekutukan, summum bukmun umyun, na'udzubillah min dzalik. Ini berbeda dengan as-salafus saleh atau ulama aimah, imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Mereka sangat antusias membela hak Allah karena itu hak yang paling mulia. Dan ini yang wajib untuk kita apa? Ikuti jejak mereka. Makanya ketika Allah menyebutkan 10 hak yang wajib ditunaikan
kalau tidak salah surat An-Nisa ya, ayat 38 atau 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Sebelum disebutkan hak-hak yang lain, Allah menyebutkan dulu haknya. Wa'budullah, sembahlah Allah, ibadailah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena menyekutukan Allah itu bentuk melecehkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fa inna tasbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Menyerupakan zat yang sempurna dengan yang kurang itu menjadikannya apa? Berkurang. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Paham, Tom? Paham, insyaallah. Baik. Ad-dalil al-aqli as-salis, dalil ketiga dari dalil akal tentang larangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Annana nusyahidu fil makhluqat ma yattafiq fil asma' wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah. Kita banyak menyaksikan dalam diri makhluk, ya, entah manusia, entah hewan, atau yang lainnya, yang sama namanya, tapi berbeda hakikat dan kaifiyahnya, bagaimananya. Contoh kata beliau, fanusyahid anna lil insani yadan laysat kayadil fil. Ya, kita melihat manusia punya tangan. Tentunya tangannya berbeda dengan tangan gajah. Ada nggak di antara antum tangannya kayak gajah? Menakutkan. Orangnya kecil, tangannya kayak gajah. Nah, ini berbahaya. Menakutkan. Ini antara al-insi wal fil wal hayawan. Antara hewan saja juga berbeda seperti tadi. Tangan gajah nggak sama dengan tangan semut. Tidak sama antara tangan satu dengan tangan yang lain dari tangan-tangan manusia. Atau mungkin istilah kita atau istilah orang kita, meja punya kaki. Kita punya kaki, apakah sama? Ini sekali lagi, persamaan dalam nama atau kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikat ataupun kaifiyahnya, bagaimananya. Kalau antara makhluk saja tidak masih sama, apalagi antara khaliq dengan al-makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Walahu kuwatan laisat kakuwatil jamal. Fil punya, atau manusia juga punya kekuatan, nggak sama dengan kekuatan unta. Mal ittifaq fil ismi. Padahal sama-sama namanya yadun. Fahadi yadun, wahadi yadun. Seperti sekarang ini, anak punya kopiah, Al-Qari juga punya kopiah, beda dari segi warnanya, bentuknya, sama-sama namanya apa? Kopiah. Anak pakai baju hitam, anak bagus, kebalikan ya, kopiah putih, baju hitam, itu kopiahnya hitam. Ini namanya sama, kopiah dan kopiah, baju dengan baju, tapi berbeda. Apalagi antara khaliq dengan makhluk, min babi aula, lebih utama lagi untuk berbeda. Maka sungguh sesat orang-orang yang gagal paham tentang sifat-sifat Allah. Mereka mengira, mereka menganggap orang yang menetapkan sifat Allah itu seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika Ahlus Sunnah, As-Salafiyun mengatakan Allah punya tangan, dituduh Salafiyun, Ahlus Sunnah mujassimah atau musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mengatakan Allah itu punya jisim. Ini sekali lagi kegagalan paham mereka. Ini seperti ya. Kalau kita ngomong ke mereka, seolah-olah ini perumpamaannya, kalau kita ngomong kepada mereka, wahai fulan, anak tadi melihat di kebun binatang wajah monyet. Tiba-tiba dia marah. Jangan menyerupakan anak dengan monyet. Loh, kenapa? Ente kan bilang wajah tadi. Anak juga punya wajah. Kalau gitu, ya kita katakan, ya mungkin kalau mereka iya mungkin sama. Itu seolah-olah seperti itu. Padahal kita apa? Nggak mengatakan wajah monyet sama dengan wajah orang itu. Tiba-tiba dia marah. Kenapa? Gagal paham tadi. Ketika kita mengatakan di kebun binatang ada wajah monyet,
yang terpintas di wajahnya, namanya wajah ya sama semuanya. Seolah-olah kita menyerupakan dia dengan wajah monyet. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tidak masih sama. Dan tentu ya sekali lagi orang yang waras nggak mungkin punya akal seperti itu, nggak mungkin punya pemikiran seperti itu. Namun itulah keadaan alil bidah. Mereka kata orang Arab Saudi, lamuh, tidak ada otaknya, nggak punya akal. Ketika Allah mengatakan bal yadau mabsuutatan, kok terpintas dalam benak mereka, wah, Allah kalau dikatakan punya tangan, nanti sama dengan tangan makhluk. Oh, artinya bukan tangan, namun al-qudrah. Itu sekali lagi, akal mereka yang gagal faham. Na'udzubillah min dzalik. Sekedar faedah saja, mungkin pernah kita sampaikan waktu kajian tentang biografi singkat Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafidhahullah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, melapangkan kuburan beliau dan mengangkat derajat beliau fid dunya wal akhirah dan mengumpulkan beliau bersama para nabiin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Beliau punya buku kutip kecil. Ini berkaitan dengan kajian kita ini. Judulnya Zammut Tajsim. Zammut Tajsim wa hujaju isbat sifatillahi ta'ala. Celaan terhadap at-tajsim. Tajsim itu kurang lebih sama dengan tamsil, at-tasbih. Yaitu menyatakan Allah punya jisim. Punya jasad lah kurang lebih. Seperti manusia. Itu namanya al-mujassimah. Itu yang kita dituduh mujassimah oleh alil bidah. Alil bidah menamai ahlus sunnah dengan musyabbiha, dengan mujassimah, dengan mumatsilah. Karena mereka gagal paham. Seperti tadi perumpamaannya. Anak ngomong, ada wajah monyet di kebun binatang. Tiba-tiba dia marah. Masa kamu menyamakan saya dengan monyet? Ini sekali lagi, orang nggak waras seperti itu. Sedikit kita bacakan. Ini min bab faedah dari beliau, rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di sini ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang membantah ahli tajsim, dan juga mendefinisikan apa itu at-tajsim. Karena beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak dituduh mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzina yumatsiluna Allah bil ajsam al makhluqah. Mujassimah adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan jasad jisimnya makhluk. Kemudian beliau menyatakan bal aktsaru ahli sunnah min ashabina wa ghairihim yukafirun al musyabbiha wal mujassimah. Kebanyakan dari ahli sunnah itu mengkafirkan kelompok musyabbihah, kelompok al mujassimah. Ini kok dituduh Syekhul Islam mujassimah, musyabbiha. Padahal beliau sangat keras kepada musyabbiha al-mujassimah. Itulah ahlul bidah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Kemudian beliau menukil ucapan tadi gurunya Imam Bukhari, Na'im bin Hammad, man syabbahallah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Menolak sifat Allah secara total tanpa takwil itu kekufuran besar. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu kufur besar. Kemudian kata Imam Na'im bin Hammad, wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihan. Adapun menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari sifat-sifatnya, itu bukan tasbih. Jadi sekali lagi, bedakan antara menyerupakan dengan menetapkan. Menetapkan sifat Allah tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekali lagi, ini bedanya ahlus sunnah dengan ahli bid'ah dalam bab ini khususnya. Kemudian dikatakan di sini, wahadi kuwatun wahadi kuwa, wa bainahuma tabayin fil kaifiyah wal wasf. Tangan makhluk antara gajah dengan unta, dengan bebek, dengan ayam berbeda, sama-sama tangan. Atau kekuatan mereka berbeda. Seperti kita juga.
Kita punya misalnya tadi ya, baju atau kopiah. Demikian pula masalah al-ilmu sama. Ya, anak punya ilmu, antum punya ilmu, namun ilmu antum lebih banyak. Ya. Kita hanya sekedar menjalankan tugas saja di sini. Ya, padahal antum masya Allah. Ya, mudah-mudahan bukan ngeprank anak gitu aja. Baik. Kemarin kata beliau, fa'ulima bidzalik annal ittifaq fil ism la yazamin ittifaq fil haqiqah. Maka jelas kesimpulannya persamaan dalam kosakata ya, tidak mengharuskan melazimkan persamaan dalam hakikatnya. Dan ini yang juga disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang nikmat yang ada di surga dengan yang ada di dunia. Ya. Kata beliau, ma fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidaklah yang ada di surga itu dengan yang di dunia kecuali sama namanya saja. Ya. Di surga ada buah anggur, ada buah delima. Namun apakah hakikatnya sama dengan yang di dunia? Tidak. Ya. Contoh juga, di surga ada sungai. Di dunia ada sungai. Di surga ada sungai madu, sungai susu, dan seterusnya. Ya. Di dunia ada enggak? Yang ada sungai kopi. Warna hitam kelam. Ya kan? Sama namanya sungai. Bahkan juga kalau dibahas lagi, kata para ulama, sungai di surga itu tidak ada paritnya, nggak ada yang menghalanginya. Tapi dia nggak meluber. Nggak ada paritnya, namun nggak meluber. Kita ada paritnya besar saja bisa meluber, banjir. Ini sekali lagi persamaan dalam kosakata, dalam nama, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Nah, kemudian Asy-Syaikh membahas tentang perbedaan antara istilah at-tasybih wa tamtsil. Ya. Sebetulnya dua-duanya ini boleh dipakai. Ya, dua-duanya boleh dipakai. Makanya ulama-ulama salaf pakai istilah at-tasybih. Juga ada yang pakai istilah tamtsil. Dua-duanya boleh dipakai. Ya, dua-duanya boleh. Wala haraj. Tapi kalau mau dibedakan, apa bedanya at-tasybih dengan tamtsil? Waqad yufarraq bainahuma. Terkadang bisa dibedakan di antara keduanya. Bi anna tamtsil at-tasfiyah fi kulli sifat. Kalau tamtsil itu penyerupaan dalam semua sifat. Adapun tasbih at-tasfiyah fi aktsari sifat. Adapun tasbih menyerupakan dalam kebanyakan sifat. Cuma sekali lagi, ini kalau mau dibedakan secara teliti, secara mendalam. Cuma dua-duanya sekali lagi boleh dipakai. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Al-mithlu asy-syabih. Makanya ulama tasbih tadi, Naim bin Hamad mengatakan man syabbahallah. Ya. Isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu wala ma wasafa rasuluhu bitasbih. Ya, sekali lagi dua-duanya boleh dipakai. At-tasbih ya tamtsil, tamtsil ya tasbih. Cuma kalau mau dibedakan itu bedanya. Ya, cuma kata beliau, lakinnat ta'bir binafit tamtsil aula. Kalau hukum boleh-bolehnya boleh. Tapi yang lebih utama kata beliau memakai istilah Quran, yaitu laisa kamitsli, al-misl, at-tamtsil. Jadi di sini ada dua sisi hukum boleh atau tidak boleh memakai istilah tasbih atau tamtsil. Cuma mana yang lebih utama? Ya pakai istilah Al-Quran at-tamtsil. Terlebih lagi kalau dalam istilah bahasa Arab, at-tasbih itu ada kerancuan yang dipakai oleh ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah juga mengatakan kita wajib menafikan at-tasbih. Apa istilah tasbih menurut mereka? Ya tadi, kalau kita menetapkan itu dikatakan tasbih. Ya, maka mereka pun mentakwil. Ya, intinya sekali lagi, tetap boleh memakai istilah, tidak boleh mentasbih. Ya. Tapi kalau mau lebih utamanya, tidak boleh mentamsil. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya sama menyerupakan. Nah, kemudian
poin yang kedua yang terlarang adalah at-takyif, ya, membagaimanakan. Fahuwa an ya'taqidal musbit anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kada wa kada min ghairi an yuqayyidaha bimumathilin. Yaitu seorang yang menetapkan sifat Allah, dia membayang-bayangkan, membagaimanakan, ya. Khoyal, oh mungkin tangan Allah demikian, oh mungkin turunnya Allah demikian. Tapi tanpa dipatenkan. Itu bedanya. Tanpa dipatenkan, cuma sekedar dibayang-bayangkan saja. Kalau mumathil atau musyabbih tadi menetapkan tangan Allah sama dengan tangan manusia misalnya. Ini mumathil. Ada penetapan penyerupaan. Adapun at-takyif hanya membagaimanakan saja tanpa mematenkannya. Wa hadza i'tiqadun batilun bidalil sama wal aql. Ini juga keyakinan yang batil berdasarkan dalil an-naql dan dalil akal-akal. Amma sama adapun dalil an-naql, di antaranya firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak mungkin bisa meliputi ilmunya Allah. Ya, surat Thaha ayat 110. Demikian pula ini mirip dengan yang ada dalam surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi. Wa qaluhu wa la takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini umum. Jangan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Jangan asbun, jangan askom dalam urusan agama Allah. Ucapan Anda, komentar Anda, tulisan Anda di medsos harus dengan dalil. Jangan asal nge-share, jangan asal nulis, harus betul-betul ala ilmin. Dan al ilmu di situ maksudnya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahab, harus berdasarkan atau sesuai dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman para as-salafu as-saleh, apalagi dalam masalah tauhid asma wa sifat. Wa minal ma'lum annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina. Sudah diketahui bersama kita semuanya tidak mungkin tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha. Allah dan Rasul hanya mengabarkan kepada kita ini sifat Allah, itu sifat Allah, tapi Allah dan Rasul tidak mengabarkan bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Ya, dan kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah hanya mengabarkan Allah punya sifat demikian-demikian. Contoh, Allah turun ke langit dunia. Hanya segitu saja Rasul menyampaikan. Allah punya sifat an-nuzul. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Rasul nggak mengabarkan. Maka jangan melampaui batasan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu sunnah. Naduru ma'asunnah haitsu darat. Ya. As-sunnah berbicara, kita berbicara. As-sunnah diam, kita diam. Itu ciri ahlu sunnah wal jamaah, ciri salafi sejati. Fayakunu takyifan. Ya, fayakunu takyifuna qafwan lima laysa lana bihi ilmun. Maka kalau kita membayang-bayangkan, membagaimanakan sifat Allah, maka itu berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, tidak berdasarkan al-ilmu. Wa qaulan bima la yumkinuna al-ihata bih, dan itu adalah ucapan yang enggak mungkin kita bisa meliputinya. Membagaimanakan Allah itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena ini masalah Ghaib. Nah. Baik. Amal akal, adapun dalil secara akal tentang larangan membagaimanakan sifat-sifat Allah, fali anna syai' la tu'raf kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dzati aw ilmi binadhiri al-musawi lahu aw bil khabar as-sadiq anhu. Kaidah secara umum, kaidah secara umum bukan hanya tentang sifat Allah, namun secara umum. Kita tidak bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau kita memiliki salah satu dari tiga hal ini.
Saya ulangi lagi, ini kaidah secara umum, bukan hanya berkaitan dengan sifat Allah. Kita tidak bisa membayangkan, membagaimanakan sesuatu sampai kita memiliki salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, melihat yang serupa dengan zat itu. Ya. Misalnya, kita pernah melihat ya, unta di kebun binatang. Ya, kita bukan orang Arab, tapi kita pernah lihat unta di kebun binatang. Ketika kita mendengar kata-kata unta, kita bisa apa? Membagaimanakan, meskipun yang kita dengar itu unta di Arab sana, yang jauh. Tapi kita tahu ada yang serupa antara unta dengan unta itu. Ya. Ini kita bisa membagaimanakan ya, bentuknya unta tersebut. Atau kita melihat zat unta yang memang kita apa? Diberitahu. Ya. Misalnya, ada teman antum baru datang dari kebun binatang, memberitahu, anak melihat unta demikian-demikian. Oh iya, anak kemarin baru ke sana juga. Ini antum bisa membagaimanakan. Karena apa? Antum sudah lihat zat unta itu. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita ini mendengar kabar berita yang terpercaya, yang otentik beritanya tentang bagaimananya sesuatu itu. Baru kita bisa membagaimanakan. Ya. Jadi melihat yang serupa dengannya, melihat zatnya, melihat yang serupa dengannya, atau mendapatkan kabar yang otentik tentang bagaimana sifat ya sesuatu tersebut. Ya, kemudian kata beliau, wa kullu hadhihi turuqi muntafiyatun fi kaifiyati sifatil azza wa jalla. Sedangkan 3 metode ini tidak mungkin kita bisa mendapatkannya tentang sifat Allah. Kita tidak pernah melihat zat Allah. Yang hadir di situ, pernah nggak melihat zat Allah? Kalau ada yang mau hadiah, ada yang pernah melihat? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau ada yang mengatakan, ya, pernah melihat Allah dalam keadaan terjaga, khususnya kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafarah. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya atau ada seseorang yang melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, faqad kafarah, maka dia telah kafir. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang jawab tadi. Ya, kalau ada yang jawab, iya anak Ustadz. Wah, ini taruh di kandang bebek itu. Baik. Jadi, kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah karena kita tidak pernah melihat zatnya Allah. Yang kedua, kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah karena kita nggak pernah melihat yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang ketiga, kita nggak bisa membagaimanakan sifat Allah karena memang Allah dan Rasulnya hanya mengabarkan tentang sifat Allah tanpa menyampaikan, menjelaskan bagaimananya. Maka nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah tersebut. Fawajaba butlanu takyifiha, maka jelas kebatilan orang-orang yang membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Wa aidan fa inna naqul ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fa Allah a'dham wa ajal min dhini. Ya, kalau kita mau tambahkan bagaimana Anda membayang-bayangkan sifat Allah tersebut. Dan yakinilah apa yang Anda bayangkan, Allah lebih mulia, lebih agung, lebih indah, lebih baik daripada yang Anda bayang-bayangkan tersebut. Ya, karena sekali lagi akal kita nggak mungkin bisa menembus hal tersebut. Nah, kemudian wa ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillah ta'ala fa innaka satakunu kadziban fiha li anna la ilma laka bidzalik. Dan bagaimanapun Anda membayangkan, membagaimanakan sifat-sifat Allah, maka Anda telah berdusta atas nama Allah karena Anda tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Ya, ini sekali lagi larangan
at-takyif. Wa hina idin yajibul kafu anit takyif takdiran bil janan atau takriran bil lisan atau tahriran bil banan. Maka wajib untuk kita menjauhkan diri dari at-takyif. Entah hanya sekedar angan-angan dalam hati, dalam akal, atau takriran bil lisan, atau mengucapkannya, atau dengan anggota badan menirukannya. Nah, maka harus hati-hati. Maka misalnya antum, misalnya sebagai ustadz, sebagai dai, terkadang juga harus hati-hati. Terkadang nggak terasa, memang ada ketidaksengajaan. Mungkin banyak juga ketergelinciran. Ketika kita menyebutkan hadis Rasul misalnya, Inna kulla qulubi bani Adam baina usbu'in min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Rasul mengatakan setiap hati anak Adam, setiap hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Maka kalau bisa tangan antum ikat. Biar nggak apa? Ya, memperagakan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini makanya dikatakan oleh beliau, jangan membagaimanakan sifat Allah. Entah hanya lintasan di benak atau membayang-bayangkan di benak kita, di hati kita, atau dengan lisan, atau dengan memperagakannya, membagaimanakan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Hati-hati. Ya. Ayo sekali lagi harus dipahami at-takyif batilun. Ya. Walihada lamma sila Malik rahimahullah an qouli ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa kaifa istawa. Ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah ar-Rahman 'alal arsy istawa kaifa istawa, bagaimana Allah itu istiwa? Atraka rahimallah bira'si. Beliau pun menundukkan kepala beliau hatta alahu ar-rakhda al-araq, sampai beliau apa? Bercucuran keringat. Ini beliau menahan istilahnya marah. Beliau ini sangat isinya gemes sebetulnya. Ya, kalau antum keringatan karena mungkin AC-nya kurang dingin mungkin. Ya, kalau di sini Imam Malik betul-betul beliau geram, beliau marah beliau. Ini masalah besar. Inilah sekali lagi kalau antum baca buku-buku salafus saleh demikian. Masalah hak Allah mereka sangat tegas keras. Ya, bahkan dalam riwayat beliau mengusir orang yang bertanya tadi. Karena beliau yakin orang ini membuat fitnah, membuat syubhat. Ya. Makanya orang yang membuat syubhat itu jangan dikasihani. Kasihan umat. Yang antum kasihani umat, bukan orang yang menebarkan syubhat. Bukan yang menebarkan syubhat jadikan sebagai orang-orang yang punya kedudukan. Singkirkan dia. Ya. Karena sebagaimana prakteknya Imam Malik, ketika orang itu bertanya tentang hal ini dan itu tidak ada di lingkungan beliau. Ini orang yang memang nyeleneh, ingin membuat syubhat. Seperti dalam kisah Umar bin Khattab dengan Sabir. Ketika Umar bin Khattab yakin ini orang suka menebarkan syubhat, langsung dipukul dengan pelepah kurma atau dengan tangkainya kurma sampai berdarah-darah. Tidak dikasihati, nggak dikasihani, nggak ada maaf dalam masalah hal seperti ini. Beliau pun setelah tahu orang ini menebarkan syubhat, diusir oleh beliau. Akhrij al-rajul, keluarkan orang itu dari majelis. Bukan malah kasih hati. Dikasih hati nanti ngergolong pelo, hati-hati. Kemudian kata beliau, ini ucapan emasnya Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa dalam segi bahasa Arab itu ghairu majhul. Itu sudah dimaklumi, sudah diketahui. Seperti yang ditafsirkan oleh Abul Aliya dan Mujahid. Arti istiwa adalah ala wartafa, Allah itu tinggi. Ya. Adapun wal kaifu ghairu ma'qul, adapun tentang bagaimananya tidak diketahui. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau istilahnya tafwidnya dalam masalah kaifiyah, menyerahkan kaifiyah sifat Allah kepada Allah. Adapun maknanya mereka pahami. Ya. Maka batil kelompok-kelompok yang mengatakan Ahlus Sunnah atau As-Salaf itu mufawwidah. Al-mufawwidah at-tafwid artinya menyerahkan sifat Allah kepada Allah. Kita katakan tafwidnya Ahlus Sunnah As-Salaf itu dalam al-kaifiyah,
dalam makna mereka nggak mentafwid. Maka kadang hati-hati dengan orang-orang yang kadang juga mengatakan salah-salah. Kadang mereka apa? Tidak paham juga tentang metode salaf. Ya. Terkadang hanya apa? Untuk menutupi kebobrokan mereka. Maka hati-hati, harus dengan apa? Teliti. Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal iman biwajib, mengimani Allah itu istiwa tinggi di atas aras itu wajibun wasul anu bid'ah. Bagaimananya atau bertanya tentang bagaimana itu pertanyaan yang bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, padahal mereka adalah manusia yang paling antusias bertanya kepada Rasul. Namun tidak ada pertanyaan sahabat tentang bagaimananya sifat-sifat Allah. Dan ucapan Imam Malik ini kaidah tentang semua sifat Allah, bukan hanya berkaitan dengan sifat istiwa. Ya, contoh, kalau kita praktekkan sifat yang lain, kita mengatakan an-nuzul ghairu majhul. Allah turun ke langit dunia itu sudah dipahami maknanya, turunnya turun. Ya. Namun bagaimananya ghairu ma'qul, tidak diketahui. Al-iman biwajib, mengimani Allah turun ke langit dunia itu wajib. Karena itu adalah sabda Rasul dan itu pasti hak. Dan kewajiban kita tasdiqu fima akhbar. Konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Adapun wasu'al an, bertanya bagaimana Allah turun, itu pertanyaan yang bid'ah. Dan ini ucapan emas Imam Malik, kaidah dalam tauhid asma wa sifat. Namun ada memang, ya itulah, antum kalau ya kita terkadang ada bentuk bersyukur kepada Allah, kita alhamdulillah dikasih nikmat akidah sahihah. Di luar sana akidah batil atau orang yang terkena syubhat luar biasa. Ada al-bidah. Kalau bisa kita katakan, kalamullah saja mereka takwil, istawa mereka takwilkan istaula. Demikian pula ucapan Imam Malik di sini masih mereka takwilkan. Ya, untuk menutupi kebobrokan mereka, mereka mentakwil ucapan Imam Malik ini. Ya, kalau istilah apa redaksi yang lain Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Kalau Al-Sunnah mengatakan ma'lumun makna. Bahwasanya istiwanya Allah itu sudah dipahami maknanya, yaitu tadi Allah tinggi. Tapi ahli bid'ah mereka ahlul kalam demikian. Pintar bersilat lidah, ditakwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, yang kuning bisa menjadi merah, ya, yang hitam bisa menjadi pink, itu mereka di otak-atik, ya. Mereka mengatakan al-istiwa maklum, kata mereka maklumun wuruduhu fil Quran. Al-istiwa maklum yaitu diketahui ada di Al-Quran teksnya. Ini ya kalau kita alhamdulillah masih waras istilahnya gitu. Itulah al-bidah. Ya, pintar aja dia cari-cari apa? Takwil-takwil. Ya. Jelas mencaci maki pemimpin, ya masih di ya ngeles lah. Sistem lah, apalah gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini ahlul kalam. Ya, kata para ulama ahlul bid'ah masih aja. Jelas ucapan Imam Malik al-istiwa maklum ditakwilkan maklumun wuruduhu fil Quran. Ini tahsilul hasil kata para ulama. Tahsil hasil itu maknanya enggak ada faedahnya Imam Malik mengatakan al-istiwa maklumun wuruduhu fil Quran. Karena semua orang tahu al-istiwa ada 7 ayat dan penanya mengatakan Ar-Rahman al-Istawa, sudah tahu dia. Ngapain dijawab oleh Imam Malik al-istiwa maklubun wuruduhu fil Quran. Namun istilah itulah hati-hati antum dengan ahlu takwil. Bisa saja dia apa? Ngeles, bisa saja dia apa? Cari takwil-takwilnya. Ya, bersilat lidah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ruwiya an Syekhi Rabi'ah aidan al-istiwa ghairu majhul. Al-istiwa itu maklum, tidak ya. Ghairu majhul, tidak diketahui. Artinya maklum. Wal kaifu ghairu ma'qul. Ya, adapun bagaimananya tidak diketahui. Namun yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah taala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, ya, setahu ana punya kutip kecil kayak tadi itu tentang ya pembahasan khusus ucapan Imam Malik. Ya, ada pembahasan khusus dari Syekh Abdul Razak tentang ucapan Malik tadi. Nah, waqad masa ahlul ilmi ba'dahuma ala hadal mizan. Para ulama
setelah mereka berdua, setelah Imam Malik, setelah syekhnya Rabi'ah tadi, mereka mengikuti jejak Imam Malik dan Rabi'ah tentang kaidah yang sangat luar biasa tadi. Al-istiwa maklum, wal kaifu majul, wal iman biwajibun, wa su'al anhu bid'atun. Wa idza kana al-kaif ghairu ma'qul wa lam bi syara' faqad intafa anu dalilan al-aql wa syar'i fa wajaba al-kafu anhu. Ya, apabila bagaimana sifat Allah tidak diketahui dan tidak ada dalam syariat Allah penjelasan bagaimana sifat Allah tersebut, maka sekali lagi cukup kita menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa membagaimanakan. Fal hadar al-hadar min takyif au muhawalatuhu. Maka hati-hati, jauhkan diri dari mentakyif, membagaimanakan sifat Allah atau berusaha membagaimanakan. Fa innaka in fa'ata wa qata fi ma fawiza la tastati al khalasa minha. Kalau engkau sudah jatuh ke dalam takyif, maka engkau akan jatuh ke dalam jurang yang tidak mungkin engkau bisa selamat darinya. Wa in alqau syaitan fi qalbika fa'lam anna min nazaghatihi. Ya. Terkadang kita yakin sudah paham masalah ini, tapi kadang ada namanya setan mengganggu. Ya, membisik-bisikkan. Maka apa yang perlu kita perbuat? Falja ila rabbik. Berlindunglah kepada Rabbmu. Fa innahu ma'adzuka. Karena dialah tempat berlindungmu. Waf'al ma amaraka bihi. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Fa innahu tabibuka. Karena dialah istilahnya doktermu. Fa innahu tabibuka. Ini sebagai tadi yang sudah kita pernah bahas min babil khobar saja. Bukan min babil asma wala ya sifat. Qala Allah Ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila ada bisikan setan kepadamu, maka ista'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Innahu wasami'u al-alim. Baik, fahimtum? Al-qaidah as-sabi'ah, faedah yang terakhir dari kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala tauqifiyatun la majalil aql fiha. Sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Ya tawaqqaf isbatuha ala an-nusus asyariyah. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan kaidah tentang nama-nama Allah tauqifiyah. Sama, sifat Allah juga tauqifiyah. Tidak ada tempat untuk akal dalam menetapkannya. Ya, harus bidalil asam yang pertama. Kalau ada pun al-aqal itu ikut saja ad-dalil an-naqli. Falatus batu lillahi ta'ala minas sifat illa madalal kita wa sunnah ala subuti. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah sifat-sifat atau dari sifat-sifat kecuali yang ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah sekali lagi al-sunnah. Mereka tidak berbicara tentang agama Allah illa bid-dalil, apalagi tentang sifat-sifat Allah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu aw wasafahu bi rasuluh. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan dengannya Rasulullah SAW atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Yang semakna dengan ini juga diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam awal-awal kitab beliau Ar-Risalah. Ya. La yatajawazul Quran wal hadis. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Mencukupkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Nah, kemudian wadilalatil kita wa sunnah ala subuti sifat salah satu auju. Kita tahu dari mana ini sifat Allah itu lewat salah satu dari 3 metode. Ya. Kalau nama Allah, satu metode saja kita bisa menetapkannya. Ini nama Allah, ini nama Allah. Itu satu metode cara menetapkan nama Allah. Ini sudah pernah kita bahas, namun tidak apa-apa kita ulangi. Ya. Nama Allah hanya bisa kita ketahui lewat nas yang jelas. Ya. Allah As-Sami Al-Basir, ya itu nama Allah. At-Tansis istilahnya. Lewat nas. Langsung itu nama Allah. As-Sami Al-Alim Al-Hakim, Al-Malikul Qudus dan seterusnya. Itu kita tahu dari nas yang jelas sekali.
Adapun kita tahu ini sifat Allah, itu sifat Allah dari mana? Dari salah satu dari 3 metode ini. Salah satu dari 3 metode ini. Yang pertama, at-tasrih bis sifat. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jelas itu sifatnya. At-tasrih bis sifat. Seperti al-izzah. Ya. Wal quwwah, wal rahmah, wal batas, wal wajh, wal yadain, wa nahwuhuma. Ya. Walillahil izzatu. Allah memiliki al-izzah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwati. Al-quwwah, sifat Allah dzul quwwati, al-matin, apalagi ar-rahmah, banyak sekali. Wasiat rahmatu kullasyai wal bat inna batsya rabbika lasyadid. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutata. Ini jelas Allah menyebutkan sifat-sifatnya lewat nas, langsung itu sifat-sifatnya. Yang kedua, kita bisa menetapkan ini sifat Allah. Ini sifat Allah dengan tadummunil ismi laha, yaitu lewat kaidah semua nama mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifat Allah. Jadi kita tahu itu ada sifat Allah lewat nama Allah. Seperti nama Allah Al-Ghafur, mutadhammin lil maghfirah, yang mengandung sifat ampunan, maghfirah. Wasami, Allah punya nama As-Sami, pasti ada sifat As-Sama, pendengaran. Allah punya nama Al-Alim, pasti punya sifat Al-Ilm. Allah punya nama Al-Hakim, maka punya sifat Al-Hikmah, dan seterusnya. Itu metode yang kedua, menetapkan ini sifat Allah. As-salis, kaidah yang ketiga, at-tasrih bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha, yaitu penjelasan, penyebutan tentang perbuatan Allah, ya, atau sifat yang menunjukkan akan sifat Allah, seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya. 7 ayat Allah menyebutkan dalam bentuk, kalau bahasa Arabnya fi'il, kata kerja, al-fi'lu, perbuatan. Allah istawa fi'il madhi. Ya, itu menunjukkan akan sifat. Semua perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itulah sifat Allah. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Sifatnya apa? Al-ghadab. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ridha di situ disebut dalam bentuk fi'il. Radhiyallahu anhum. Jadi itu cara menetapkan sifat Allah. Lewat ya, sifat itu langsung, atau lewat kandungan nama Allah, atau lewat perbuatan Allah. Kal istiwa al-arsy wa nuzul as-sama'i dunya wal maji' lil fasl bainal ibad, dan seterusnya. Demikian disampaikan dalil-dalilnya oleh beliau rahimahullahu taala. Al-qaidatul ula, ini qawaid fi adillatil asma wa sifat. Sudah alhamdulillah kita lewati kaidah-kaidah khusus tentang nama-nama Allah. Kemudian bab yang kedua, kaidah-kaidah khusus tentang sifat-sifat Allah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semoga antum paham. Ya, jangan sampai hanya khataman saja tanpa dipahami. Apalagi sampai gagal paham. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, nanti tolong tetap dimurojaah, dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Ya, karena namanya akidah sudah sering kita sampaikan, itu harus istilahnya mendarah daging. Bukan sekedar lewat telinga begitu saja, lewat lisan begitu saja, tidak. Namanya akidah harus istilahnya menghujam ke dalam relung hati yang terdalam. Ya, agar kuat, ya, apapun yang terjadi tetap berpegang dengan akidah as-sahihah. Jangan hanya sekedar di bibir saja atau sekedar di ya lewat telinga saja. Ya, tolong betul-betul ditanamkan. Adapun bab yang ketiga, ini kaidah-kaidah berkaitan khusus tentang dalil-dalil nama-nama dan sifat Allah. Ini pembahasannya ya tetap nggak jauh-jauh dari yang sudah kita lewati. Cuma ini penegasan, penekanan yang berkaitan dengan
dalil-dalil dalam menetapkan sifat-sifat atau nama-nama dan sifat Allah. Ini mencakup nama-nama dan sifat Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, kaidahnya berkaitan dengan penekanan, penegasan dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-adillatu allati tusbatu biha asmaullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah hanyalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber, kalau istilah para ulama, masadir talaqi, ya, sumber referensi Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah, dalam tauhid asma wa sifat adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, fala tusbat asma'ullahi wa sifatu bighairihima. Tidak boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah selain dari Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Ya, mungkin dari kitab Taurat atau Injil atau dari primbon, naudzubillah min dzalik. Ya, tidak boleh. Dalil yang pertama dan utama Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun kalau tadi ada dalil akal, itu mengikut saja. Dalil sampingan, ya, yang utama Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ala hadha, maka dari sini ada poin-poin penting. Fama warada isbatu lillahi ta'ala min dalik fil kitab wa sunnah wajib isbatu. Apa yang ada penetapannya bagi Allah di dalam Al-Quran dan sunnah wajib ditetapkan. Ini kaidahnya seperti kata Imam Al-Auza'i tadi. Naduru ma sunnah itu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah menetapkan, kita tetapkan. Sunnah menafikan, kita nafikan. Sunnah mengharamkan, kita haramkan. Sunnah menghalalkan, kita halalkan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Naduru ma sunnah itu darat. Nah, wama warada. Kalau apa yang ditetapkan, wajib kita tetapkan. Seperti tangan Allah, wajah Allah, seperti sifat ghadab, murka, ridha, cinta, dan seterusnya. Wa ma warada nafyu fihima wajaba nafyu ma isbati kamal diddihi. Adapun yang dinafikan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, maka wajib dinafikan dengan menetapkan kesempurnaan lawannya. Allah menafikan dari dirinya sifat al-dzulm. Kita nafikan sifat dzulm dari Allah, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita lewati. Kemudian wa ma lam yarid isbatu wala nafyuhu fihima wajabat tawaqquf fi lafzihi. Adapun kalau tidak ada penetapannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada penafiannya dalam Al-Quran dan Sunnah, wajabat tawaqquf, diam, berhenti sampai di situ. Ya, tidak boleh menetapkan lafadznya. Wajabat tawaqquf fi lafzihi. Contoh ya, ahlul bid'ah sering membahas tentang istiwa Allah. Kalau Allah dikatakan ada di atas, berarti Allah itu ada di suatu arah. Ada di suatu arah al-jihah. Ya. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada lafzul jihah, arah. Ya. Tidak disebutkan lafaz al-jihah Allah itu fi jihatin, tidak ada. Allah di suatu arah itu nggak ada penyebutannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka sikap kita yang pertama at-tawaqquf fi isbat lafzihi. Diam, tidak menetapkan lafadznya. Namun kata beliau, fala yusbat wala yunfa li adami wurudil isbat wan nafi. Tidak dinafikan lafadznya, tidak ditetapkan, didiamkan saja lafadznya itu. Tapi wa amma makna, adapun maknanya fayufassal fi, diperinci, ditanya lagi. Ya. Fa in urida bihaqqun yaliku billahi ta'ala fahuwa makbul. Jika maksudnya itu hak, layak bagi Allah, diterima maknanya. Wa in urida bi ma'nan la yaliku billahi azza wa jalla wajib raddu. Kalau enggak layak bagi Allah, maka apa? Ditolak. Kalau misalnya ada ahli bid'ah berkata, kalau Anda wahai salafi mengatakan Allah
itu istiwa di atas aras, tinggi di atas aras, berarti Anda menetapkan jihad, arah bagi Allah. Maka sikap salafi yang benar, Anda bertanya. Ya. Ini kalau seandainya terjadi dialog, bukan berarti kita ngajari antum langsung keluar untuk cari ya lawan debat, tidak. Ya, jauhkan dari syubhat. Cuma seandainya terjadi, ya, maka sikap salafi ketika mendengar lafaz-lafaz seperti itu, yufassil atau yastafsil, minta diperinci. Apa maksud Anda dengan kata arah? Apakah maksudnya itu Allah ada di atas arsy, ya, dan Allah ya tinggi di atas makhluk-makhluknya tanpa diliputi oleh makhluk-makhluknya? Kalau itu yang Anda maksud dengan arah, maka kami mengukikan, membenarkan maksud Anda, makna yang Anda inginkan. Tapi kalau dia mengatakan maksud arah itu maksudnya adalah Allah itu diliputi oleh arsy, Allah itu fisama, diliputi oleh langit, kita katakan ya tidak, itu bukan istiwa. Arah yang Anda katakan tadi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, karena Allah fisama itu artinya Allah di atas langit dan tidak ada makhluk setelahnya. Itu tafsilnya. Ya. Lafadznya dipending, tidak ditetapkan, tidak dinafikan, maknanya diperinci. Apa maksud Anda dengan istilah arah tadi? Kalau maknanya hak diterima, kalau batil ditolak maknanya. Ini pun dalam kondisi debat atau dialog, ya, bukan ibtidaan. Ya. Maka ada kadang-kadang istilah ulama itu, kita berbicara masalah ini untuk membantah. Bukan tiba-tiba ngajari anak, apalagi ibtidaiyah diajari, kalau Anda mendapatkan lafaz jihad. Ini ya, bukan waktunya. Ya, jadi sekali lagi, ada pembahasan-pembahasan ulama itu lirat, ya, ketika untuk membantah, laisa lil ibtida, bukan untuk kita awal-awal mulai mengajar. Ya, ada tahapan-tahapannya. Kemudian, famimma warada isbatu lillahi ta'ala kullu sifatin dalla alaihi ismun min asma'illahi ta'ala. Di antara yang ditetapkan oleh Allah, yaitu setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah, seperti yang barusan kita lewati, entah lewat mutabaqah, dilala mutabaqah, dilala tadammun atau iltizam. Ini perlu dimuraja' lagi, ya. Wa minhu kullu sifatin dalla alaihi fi'lun min af'ali kal istiwa ala arsy wa nuzul as-sama'i dunya. Ini sudah kita lewati juga barusan. Sifat Allah diambil dari perbuatan-perbuatan Allah atau istilahnya fi'il. Lil fasl wa nahwu dzalik min af'ali ta'ala allati la tuhsa anwa'uha fadlan an afradiha wa yaf'alullahu ma yasha. Wa minhu al-wajhu wal ainan wal yadan wa nahwuhuma wa minhu al-kalam wal masya' wal irada bi qismaiha al-kauni wa syar'i fal kauniyatu bi ma'na al-masyi'ah wa syar'iyyah bi ma'na al-mahabbah. Kemudian di sini terakhir dibahas masalah al-irada. Irada ada dua, irada kauniyah dan irada asyariyah. Kehendak Allah ada dua, kehendak kauni dan kehendak asyari. Contoh kehendak kauni, adanya wabah virus corona ini. Ya, Allah berkehendak terjadi. Ya. Meskipun terkadang Allah tidak mencintainya. Namun Allah berbuat hal seperti ini karena banyak hikmah yang dia ketahui. Ya. Adapun al-irada asyariyah itu pasti Allah cintai. Kehendak yang pasti Allah cintai meskipun tidak mesti terjadi. Allah menginginkan semuanya orang beriman, namun nggak semuanya itu beriman. Al-irada al-kauniyah identik dengan masyiah. Adapun irada asyariyah maknanya adalah al-mahabbah. Wallahu ta'ala alam. Wa mimma warada nafyu anillahi subhanahu wa ta'ala intifai wa thubuti kamali diddihi. Ini juga sudah kita lewati. Di antara yang Allah nafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu sifat al-maut, kematian, an-naum, wasina ngantuk, awal ajas, wal i'ya, wal dhulum, wal ghaflah. Ini semuanya Allah tiadakan dari dirinya. Ya.
Wa an yakuna lahu mathilun aw kufun wa nahwu dzalik. Ya Allah menafikan penyerupaan dengan makhluk-makhluknya. Maka wajib untuk kita meniadakannya dari Allah sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat-sifat tersebut. Ya. Sekali lagi coba dimrojaah lagi. Adapun poin yang ketiga, wa mimma lam yarid isbatu wala nafyu, di antara yang tidak ada penetapannya, peniadaannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu lafaz al-jihah, arah bagi Allah. Falau sa'ala sa'il, kalau ada yang bertanya, hal tusbatu lillahi ta'ala, atau hal nusbitu lillahi ta'ala jihah, apakah kita menetapkan bagi Allah al-jihah, arah, maka kita katakan lafdzul jihah lam yarid fil kitab wa sunnah isbatan wala nafyan. Lafaz jihah atau arah tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik penetapan ataupun peniadaannya. Wa yughni anhu ma thabata fihima min anna Allah ta'ala fis sama. Sebetulnya cukup bagi kita mengatakan seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah di langit. Aamintum man fis sama ar-Rahman al-'arsy istawa. Itu cukup sudah. Cuma itulah ahlul batil, mencari-cari yang apa bisa mereka tarik olor, misalnya mereka tarik untuk ditakwil-takwilkan, cari lafaz-lafaz yang kalau istilah orang Arab matot, ya kayak karet, bisa ditarik-tarik kemana-mana sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa amma makna, adapun secara makna, fa imma an yurad bi jihatu suflin, adapun maknanya apakah maksudnya arah itu Allah di bawah, ya, au jihatu uluwin tuhitu billah, atau di atas tapi Allah diliputi oleh langit, au jihatu uluwin la tuhitu bi, atau ada di atas namun tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Maka yang pertama, Allah di bawah itu batil jelas, ya, itu batil, sebagaimana juga kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika membagi tauhid menjadi tiga, beliau mengatakan Allahu yud'a min a'la la min asfal. Li anal asfal laisa min sifatir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Allah ada di atas. Kita berdoa minta kepada Allah, Allah ada di atas. Bukan di bawah. Karena di bawah itu sifat yang tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah. Ini kata beliau, adapun mengatakan Allah ada di arah, yaitu arah bawah, itu batil. Li munafati li uluhiyah ta'ala as-sabit bil kitab was sunnah wal aql wal fitrah wal ijma'. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga bertentangan dengan akal, fitrah, dan al-ijma'. Dalil tentang ketinggian Allah ribuan, bahkan kata Ibnu Qayyim dalam Qasidah Nuniyah, alfan, ada 2.000 atau bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan ditambah lagi dengan dalil akal, fitrah, dan al-ijma'. Yang kedua, batilun, yaitu mengatakan Allah di atas tapi diliputi oleh langit. Itu juga apa? Batil. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala a'dham min an yuhita bi syai'in min makhluqati. Karena Allah lebih besar dari diliputi oleh makhluknya. Yang ketiga, haqqun. Kalau dikatakan arah itu maksudnya Allah ada di atas dan tidak diliputi oleh sesuatu apapun, itu makna yang hak. Li'anna Allah Ta'ala al-ali fawqa khalqi wa la yuhitu bi syai'in min makhluqatihi. Namun sekali lagi, ini pembahasan kalau ada pertanyaan, kalau ada dialog, bukan langsung tiba-tiba kita membahas masalah ini. Nah, adapun dalil tentang kaidah ini, bahwasanya penetapan nama dan sifat Allah hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apa dalil kaidah ini? Yaitu dalilnya tetap al-dalil al-aqli wa sam'i, atau dalil al-naqli wal aqli. Adapun dalil as-sama' atau dalil an-naql, ya kita baca satu ayat saja, yaitu firman Allah, wa ma'atakum rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan maka ambillah. Ya. Demikian pula fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kemudian kata beliau, wa kullu nasin yadullu ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an fa huwa dalun ala wujubil iman bima ja'a fis sunnah. Setiap nas yang menunjukkan wajibnya beriman kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka itu juga menunjukkan wajibnya beriman kepada apa yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Karena dua-duanya wahyu ilahi, dua-duanya saling menguatkan, membenarkan.
Li'anna mimma ja'a fil Qur'an al-amr bittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada dalam Al-Qur'an itu telah mengarahkan kita mengikuti ajaran Rasul SAW tadi. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Makanya ada kisah yang menarik antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan seseorang perempuan. Ya, yaitu ketika beliau membawakan riwayat hadis dari Rasul SAW, Rasul melaknat orang-orang yang misalnya bertato atau perempuan yang pakai istilahnya rambut sambungan ya, atau kunde misalnya, tambahan rambut tersebut. Kata Abdullah Mas'ud, itu ada di dalam Al-Quran. Kata sang perempuan, aku sudah membaca berulang kali sampai khatam Al-Quran. Nggak ada pembahasan seperti itu. Masalah bertato, masalah memasang rambut palsu istilahnya. Kata Abdullah Mas'ud, jika engkau membacanya, engkau akan mendapatinya. Dan itulah firman Allah, wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah. Artinya Al-Quran menyuruh kita mengambil ajaran Rasul yang ada dalam hadis beliau yang as-sahih. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak membeda-bedakan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, li'anna mimma ja'a fil Qur'an al-amr bittiba'i salam warad ilai inda tanazu. Apalagi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Warad ilai yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnati ba'da wafatihi. Kalau Rasul masih hidup, langsung datang kepada Rasul. Namun kalau Rasul sudah meninggal dunia, kembali kepada hadis-hadis beliau, sunnah beliau. Fa'inal iman bil Qur'an liman istakbara an ittiba' Rasul SAW al-ma'mur bihi. Maka mana itu iman kepada Al-Quran? Jika orang itu sombong, tidak ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kita anggap kesombongan, yaitu yang tidak mau menerima ittiba sunnah dalam menghadapi penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita sudah setiap hari ittiba sunnah, melawan penghina Nabi, masa ittiba sunnah juga? Mau tampil yang beda, na'udzubillah min dzalik. Ini kiber, ini sok, ini orang yang tidak tahu waras atau tidak. Nyinyiri ittiba sunnah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba sunnah fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli hal. Ya, ittiba sunnah nggak boleh terlepas dari seorang ahli sunnah. Nadur ma sunnah itu darat. Ya, namun sekali lagi ada orang-orang yang kata orang Arab al-junun funun. Gila itu beraneka ragam. Na'udzubillah min dzalik. Adapun dalil akal, fanaqul inna tafsilal qaul fi ma yajib aw yamtani aw yajuz fi haqqillah ta'ala min umril ghaib allati la yumkin idrakuha bil akal. Adapun pembahasan ini wajib, ini tidak, ini boleh bagi Allah, ini masalah gaib, tidak boleh kita mengatakannya, hanya berlandaskan akal, bahwa jabar rujuk fi ila maja fil kitab was sunnah. Ini masalah gaib, kita wajib untuk kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Naam, wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu-ilmu ini, sangat bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya sabar di atas al-haq, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih atas waktunya, jazakumullahu khairan atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.